Ya, selamat malam semuanya. Kita mulai lagi untuk perkuliahan algoritma dan pemrograman. Nah, di minggu lalu kita sudah memberikan contoh pemrograman algoritma, ya, seperti ini contohnya ya. Jadi yang air yang 5 liter dengan yang 4 liter ya. Air 5 liter dan 3 liter dengan untuk mendapatkan ukuran yang 4 liter. Okay. Nah, ini sudah kita bahas. Oke. Nah, kemudian selain contoh ini, masih ada contohnya, ya, contoh-contoh seperti ini. Tapi algoritma, ya, untuk gambaran kita bahwa walaupun dari contoh ini ada, misalkan seperti ini, ya, untuk pemahamannya. Bagaimana kita memasaknya? Ya, yang pertama tentu tempenya kita potong, terus dibumbui, ya, kemudian siapkan minyaknya ke dalam wajan, kemudian digoreng dan dihidangkan, diangkat dan dihidangkan, gitu ya. Oke, singkatnya adalah seperti ini: siapkan minyak, goreng, hidangkan. Tapi pada saat pelaksanaannya, ini tuangkan minyak ke wajan, goreng sampai matang, kemudian angkat dan hidangkan, ya. Jadi mungkin ada beberapa hal penambahan, ya, beberapa hal penambahan atau penyempurnaan, ya. Ini algoritma sistematis dari mulai awal ini sampai ke sampai akhir. Oke. Nah, kemudian kita lihat algoritma pada penerbitan IKTP, ya, IKTP. Dimulai dengan warga untuk mendaftarkan, mendapatkan panggilan, terus datanya diinput oleh petugas, kemudian lakukan perekaman, ya, nomor urut, baru perekaman, selanjutnya setelah perekaman foto dan lain-lain, kemudian ada sidik jari baru di sini ada pembuahan tanda tangan dan stempel, baru selesai. Nah, alur seperti ini kita menyebutnya mungkin prosedur, ya. Nah, prosedur penerbitan IKTP atau proses penerbitan IKTP. Nah, prosedur seperti ini kalau di dalam pemrograman kita bisa menyebutnya algoritma. Algoritma pemrograman. Ya, algoritma. Jadi manual book itu sebetulnya rangkaian algoritma. Atau kalau kita ke kecamatan atau kita ke kantor polisi, di situ dibuatkan alur bagaimana mengurus SKCK, bagaimana di situ mengurus surat kehilangan. Itu adalah prosedur, itu adalah algoritma di dalam pemrograman, gitu ya. Oke. Nah, kemudian apa yang didapat? Ada pembelajaran dari gambar, misalnya, bahwa langkah-langkahnya ini harus benar, logis, dan terurut. Benar, logis, dan terurut. Ya, ini. Kenapa kita sebutkan benar? Ya, benar. Kalau salah, sistem komputer kita akan memunculkan error, pesan kesalahan. Ya, ini. Kenapa harus logis?
Karena apa? Ini dengan logika si pembuatnya, logika manusia, logika programmer sebagai manusia, gitu ya, dan terurut, ya, dan terurut. Jadi tidak bisa bahwa pemrograman itu dibuat menclok-menclok, gitu ya, pasti ada urutannya. Ya, karena kalau dibuat dengan menclok-menclok, bahasa pemrograman yang mengeksekusinya dia juga menjadi bingung, gitu ya. Nah, bingungnya kenapa? Misalkan begini, di pemrograman itu ada kita membubuhkan namanya variabel, gitu. Nah, variabel ini kalau tidak dideklarasikan, maka dia tidak akan dikenali oleh compilernya. Ya, pada saat dieksekusi, compilernya ini dia akan menemukan, loh kok ini ada variabel, sedangkan di atas tidak dideklarasikan. Gitu. Sehingga itu tidak dikenal. Sama artinya misalkan seperti ini. Nama kalian tercantum di di kelas ini. Tapi kalian tidak pernah sekalipun hadir. Ya. Kan itu jadi pertanyaan. Ini kok namanya ada tapi tidak pernah hadir. Ya. Begitu juga sebaliknya. Kamu ada di sini, ya, hadir, selalu ikutan hadir, tapi sebetulnya kamu tidak pernah daftar, ya, tidak pernah daftar. Nah ini kan tidak benar, tidak logis, ya, gitu, tidak benar, tidak logis. Nah, oke, kemudian yang berikutnya sama-sama melakukan pemecahan masalah, gitu ya. Jadi algoritma dibuat untuk sama-sama melakukan pemecahan terhadap satu masalah. Jadi kalau ada masalah yang sama, buatlah dengan algoritma yang sama. Ya, jangan sampai masalahnya sama, tapi algoritmanya beda-beda. Ya, dalam satu program itu dia akan bentrok, gitu. Ya, oke. Kemudian dapat dituliskan dan digambarkan dalam langkah-langkah. Ini ada beberapa cara penulisan, kurang lebih 3 cara penulisan. Nanti kita bahas untuk penulisan algoritmanya ya. Nah, kemudian ya, algoritma yang dalam bentuk tulisan, misalkan resep masakan, ya, resep masakan. Ini algoritma, memang dibuat dalam bentuk tulisan, ya. Ada sistematikanya, ada urutannya. Kalau urutannya salah, maka hasilnya akan salah, berbeda, gitu ya, dengan yang diharapkan. Kemudian panduan registrasi, pembukaan tabungan, instalasi software, dan lain-lain. Itu adalah algoritma. Oke, contoh lagi misalkan seperti ini. Ya, langkah-langkah mengupas kentang. Ya, ini tadi mengambil kantong kentang dari rak, kemudian mengambil panci dari lemari, kemudian mengupas kentang, ya, kemudian mengembalikannya ke rak. Ya. Di situ ada aksi yang tergantung pada sesuatu. Ya, tergantung pada sesuatu. Mengupas, ini mengupas kentang, berarti kentangnya harus ada. Itu artinya berarti harus diambil dulu. Gitu ya. Mengupas, setelah dikupas, disimpan di mana? Di panci. Pancinya di mana? Berarti diambil dulu. Nah, gitu ya. Itu ada tergantung, depend on istilahnya. Ya. Nah, jadi seperti ini. Ya. Boleh dituliskan di sini. Lakukan persiapan. Gunakan celemek atau tidak tergantung warna baju. Tidak tergantung warna baju. Ya. Jadi yang begini sebetulnya tidak ada hubungannya. Yang ada hubungannya adalah urutannya ini. Ya. Mengupas, mengembalikan.
Jadi pakai celemek atau tidak tergantung ya. Tapi kalau mengupas kentang sedangkan kentangnya belum diambil, nah itu tergantung. Jadi harus diambil dulu, kemudian pancinya disiapkan, dikupas, setelah dikupas baru kentangnya dibalikkan lagi. Oke. Nah, kondisi lainnya misalkan seperti ini. Saya melihat bahwa bajunya tidak berwarna cerah. Karena itu ia tidak memakai celemek ya di hari Sabtu. Kemudian dari minggunya berwarna cerah bajunya sehingga ia memakai celemek. Ya. Jadi kalau urutan yang tadi kita rubah tergantung pada ini, ya, tergantung pada tadi warna baju, pakai celemek atau tidak, maka kita buatkan seperti ini. Ya, berwarna cerah pakai, kalau tidak berwarna cerah berarti tidak pakai. Ya, nih. Atau misalkan kalau kalian jalan apa namanya di saat hujan, oh ternyata hujan, berarti pakai payung. Kalau tidak hujan, tidak pakai payung, gitu ya. Seperti itu. Oke, yang lainnya. Nah, ini lanjut ke perulangan. Nah, pengulangannya seperti ini. Ya. Tadi kita mengupas kentang kasusnya. Nah, kupas kentangnya berapa banyak? Tergantung nih. Tergantung jumlah kentang yang sudah dikupas. Kalau misalkan di sini 500, belum cukup kupas satu kentang. Kalau cukup berarti selesai. Ya. Kalau belum cukup maka harus dikupas lagi satu. Tapi kalau sudah cukup selesai. Ya. Kalau kita buatkan while begini, jumlah kentang yang terkupas belum cukup, ya, belum cukup, maka lakukan kupas satu kentang. Pakai while di sini. Dan do di sini. Ya, ada while, ada do. Ya. Selama jumlah kentangnya yang terkupas belum cukup ini berarti kurang dari 500, maka lakukan kupas satu kentang. Ya. Oke. Tapi ada kasus lagi, misalkan bisa jadi pada saat mengupas ini kondisinya ada yang rusak atau busuk sehingga harus dibuang dan tidak dikupas. Jadi kita buatkan lagi nih kondisi-kondisi seperti ini. Selama jumlah kentang yang terkupas belum cukup, maka lakukan lihat di fan on tergantung pada kondisi kentangnya. Kalau busuk dibuang saja, diambil lagi yang berikutnya. Kalau tidak busuk maka dikupas. Gitu ya, dan seterusnya. Ya, kalau dibuatkan contoh lain misalkan pada saat kalian mau menyalakan sepeda motor. Ya. Kalau sekarang mungkin ada indikatornya. Apakah indikator BBM-nya menunjukkan penuh atau tidak. Tapi kalau lampu indikatornya sudah agak rusak, maka bagaimana kita memeriksa BBM-nya? Pasti dibuka, gitu ya. Dibuka tangkinya. Kita periksa BBM-nya masih ada atau tidak, bensinnya ada atau tidak. Gitu. Kalau ada di selah starter, dia akan nyala. Tapi kalau ternyata sudah habis BBM-nya,
maka kita harus mengisinya, gitu ya. Oke. Nah, kriteria algoritma menurut Donald Knuth, pertama input. Input ini algoritma bisa 0 input atau lebih. Ya, 0 input atau lebih. Berarti tidak ada input atau lebih. Itu boleh. Kenapa tidak ada input? Ya, variabel atau nilainya kita masukkan langsung ke dalam pemrogramannya. Ya, ke dalam programnya. Kita inputkan langsung. Jadi tidak ada input di sini adalah campur tangan si user mengetik sesuatu di komputer, di keyboardnya. Kemudian output, algoritma harus memiliki minimal satu output. Ya, satu output. Karena untuk interaksi dengan usernya. Kalau tidak ada, pasti dianggap blank. Program tidak jalan. Jadi, sehingga harus memiliki satu output minimal. Ya. Kemudian ada define pasti, definite pasti, finite berarti ada stop rule-nya udah jelas, dan efektif. Ya, efektif. Oke, pasti tidak ambigu. Jadi kalau satu prosedur fungsi untuk fungsi tertentu. Ya. Finite ini jelas kapan berhentinya. Ya. Seperti slide ini, kalau di ujung dia akan menunjukkan selesai, finish. Gitu ya. Itu harus jelas. Kalau tidak agak repot. Ya. Kita bikin perangkat komputer bisa dinyalakan tapi tidak bisa dimatikan. Kita sendiri menganggapnya error gitu ya. Kalian bisa menyalakan sepeda motor tapi tidak bisa matikan. Pasti dianggapnya motornya rusak. Gitu. Kemudian efektif, tepat, efisien. Nah, berarti tadi hanya untuk satu kasus tertentu. Misalkan kalau kita buka MS Office, kalau Ctrl O pasti akan untuk membuka file. Ctrl S berarti untuk menyimpan file. Ya, Ctrl P untuk ngeprint. Gitu ya. Itu tepat, efisien. Gitu ya. Oke, penulisan. Tadi penulisan algoritma ada 3 cara. Yang pertama bahasa natural. Tadi yang resep tadi ya, itu bahasa natural. Dengan bahasa kita sendiri. Ya, resep contohnya. Atau prosedur di kelurahan, di kantor pos, di situ ada posyandu gitu ya, ada prosedurnya bagaimana pertamanya gitu. Kemudian ada pseudocode dan flowchart. Nah, dalam algoritma sekarang kita akan belajar ketiganya ini. Ya, belajar ketiganya ini. Tidak hanya natural language, bahasa kita, tidak hanya pseudocode, tapi juga flowchart. Ya, tiga-tiganya. Nah, begitu juga kalau tugas, UTS, UAS, kalau misalkan saya minta flowchart dengan pseudocode, atau dengan bahasa sendiri dan flowchart. Bahasa sendiri dengan coding. Gitu ya. Gitu. Jadi tiga-tiganya ini. Oke, yang pertama lihat bahasa natural. Ya, ini bahasa natural, bahasa kita sendiri. Ya. Bahasa kita sendiri. Contohnya misalkan seperti ini. Buka pintu atau sampai ke dari membuka pintu, atau misalkan membuat urutan seperti ini, mencari angka terbesar dari ya, angka terbesar misalnya dari 10, 20, 30 ya.
Bahwa kalau kita ibaratkan bahwa 10 ini adalah sebagai X, maka 20 Y dan 30 sebagai Z. X, Y, Z, gitu ya. Nah, kita tuliskan dengan bahasanya seperti ini, bahwa tahap pertama bandingkan dulu X dengan Y. Ya. Kalau misalkan X lebih besar dari Y, maka X besar gitu ya. X dan Y kan. Nah, kemudian bandingkan lagi X dan Y dengan Z atau X dengan Z gitu. Bandingkan lagi mana yang lebih besar. Gitu. Kalau ternyata X ini masih lebih besar dari Z, maka X adalah bilangan yang terbesar. Gitu. Tapi kalau misalkan X dan Y, ternyata X-nya ini tidak lebih besar dari Y, gitu ya, atau dalam arti X lebih kecil dari Y. Kemudian dibandingkan Y dengan Z. Hasilnya ternyata, oh, tidak lebih besar dari Z. Berarti Z lah yang nilai terbesar. Ya, dan seterusnya. Jadi kita tuliskan seperti ini. Ya, itu menggunakan bahasa manusia, bahasa natural. Kemudian, ini contohnya lagi, kita buatkan. Contoh-contohnya lagi, oke. Nah, cara yang kedua dengan pseudocode. Pseudocode ini ditandai ada beberapa cara ya. Kita biasa menyebutnya dengan script, gitu ya, script atau coding, ya, script atau coding, ya. Oke. Contohnya misalkan seperti ini. Tadi kan sudah mencari bilangan terbesar dari 2 atau 3 bilangan, gitu ya. Kalau 2 bilangan, contohnya misalkan kita buatkan begini. Pertama masukkan bilangan yang pertama, kedua, kemudian jika bilangan pertama lebih besar dari yang kedua, maka kerjakan langkah keempat. Tampilkan yang kedua. Ya. Kalau tidak, kerjakan langkah kelima. Berarti tampilkan bilangan yang kedua. Ya, ini. Ya, berarti contoh algoritma yang pertama ini adalah menggunakan bahasa natural. Ya, bahasa manusia. Yang berikutnya di bawah ini adalah dengan bahasa coding. Input A, input B. Boleh saja 1 dan 2 digabung. Input A, B. Jika A lebih besar dari B, maka kerjakan langkah keempat. Berarti tampilkan A. Atau boleh saja ditulis di sini. Berarti bilangan yang terbesar adalah A. Ya. Berikutnya adalah B. Gitu, ya. Itu dengan coding. Nah, kalau kita bandingkan, cara penulisannya adalah seperti ini. Nilai A ditambah dengan 5. Maka artinya, kalau codingnya begini. A sama dengan A ditambah 5. Ya, konversi ke codingnya. Nilai A ditambah dengan 5. Maka A sama dengan A plus 5. Ya, kalau kita terjemahkan. Nah, kemudian, cetak A bisa lebih besar dari 10. Ya. Jika A lebih besar dari 10, maka print A. Ya. If A lebih besar dari 10, then print A. Ya, jadi bahasanya agak dibalik ya. Seperti ini ya. Terjemahkannya. Kemudian, dari dua bilangan A dan B, cari bilangan terbesar. If A lebih besar dari B, then print A, else print B. Itu artinya, jika A lebih besar dari B, maka outputkan nilai A. Tampilkan nilai A. Else, selain itu, tampilkan nilai B. Gitu ya.
Oke. Nah, penulisan coding harus kita mengikuti aturan seperti ini. Bahwa komputer dapat menerima informasi. Ini artinya input. Komputer mengeluarkan informasi, ini artinya output. Komputer dapat melakukan operasi aritmetik. Ya, tadi operasi-operasi penjumlahan, pengurangan, aritmetik. Komputer dapat memberikan nilai pada sebuah variabel atau memori. Tadi contohnya A sama dengan A plus 5. Ya, berarti ada pemberian nilai terhadap variabel A. Komputer dapat membandingkan dua variabel ya, dan memilih satu dari dua tindakan. If A lebih besar dari B, maka print A, gitu ya. Ini membandingkan A lebih besar dari B. Kemudian komputer dapat mengulang sekumpulan tindakan. Oke. Eksekusinya diulang, programnya diulang. Gitu ya. Oke, contoh lagi. Untuk coding standarnya umum. Jadi kita menuliskannya kalau input kita menuliskannya boleh read atau get. Ya, get menerima input atau read membaca. Ya, masukkan. Kemudian untuk output bisa display, bisa print, bisa write, bisa show. Ya, jadi bisa display, print, write, atau show. Ya. Nah, seringnya atau biasanya di dalam algoritma menuliskan input kita pakai read. Dan untuk output print atau write. Ya, biasanya itu. Aritmetik ada plus, minus, perkalian, pembagian, modulus, div, sub, mul, min, ya. Itu untuk aritmetik. Terus pemberian nilai, assignment, dengan tanda panah ke kiri. Ini artinya sama dengan. Kemudian inisialisasi, ada init atau set. Ya. Kemudian untuk memilih, if, ya, ada then, else, ada case, depend on. Kemudian pengulangan, ada for, ada while, ada do while, ada while do. Ya. Nah. Oke, itu keyword-keywordnya. Oke, waktu kita peringatan 10 menit. Kemudian ini contoh outputnya. Ya. Contoh-contoh kita membuat algoritma dengan menggunakan coding. Ya. Lihat, read X, Y, Z. Ini berarti artinya input X, Y, Z. Jika X sama dengan Y, maka printkan X, outputkan X. Else, if Y lebih kecil dari Z, maka outputkan Y. Ya. Else, print Z. Di-outputkan Z. And it ended. Ya, ini melihat nilai yang kecil. Gitu ya. Oke. Kemudian, setelah kita tahu tadi algoritma, nah bagaimana kita membuat program? Gitu ya, membuat program. Nah, pertama yang perlu kita lakukan adalah kita tahu masalahnya apa. Ya. Yang agak susah adalah di saat dikasih contoh, kalian belum paham masalahnya apa, yang mau dibikin apa, mulainya dari mana, gitu ya. Nah, kalau menurut hukum Murphy oleh Henry Legard, ya, bahwa semakin cepat menulis program akan semakin lama kita menyelesaikannya. Oke, nah kebanyakan dari kita menulis program ini langsung di komputer di bahasa pemrogramannya.
tidak melalui algoritma dulu. Itu kebiasaan. Dan kebiasaan kita juga otodidak. Gitu ya. Begitu ada kasus, kita buatkan dengan langsung menuliskan programnya. Gitu. Nah, sedangkan yang diharapkan di sini adalah menuliskan dulu algoritmanya, alurnya seperti apa. Gitu. Setidaknya alurnya kita paham. Harus ngapain, harus kemana, fungsi apa yang digunakan, supaya tidak muter-muter. Kalau kita membuat program sambil mikir gitu ya, lama selesainya. Gitu. Nah, tapi ini berlaku untuk yang permasalahannya kompleks. Kalau permasalahannya simple, tidak perlu satu algoritma yang rumit, buatlah dengan program. Langsung tuliskan program, selesai. Gitu. Ya. Gitu. Oke, kemudian tentukan masalahnya apa saja yang harus dikerjakan menggunakan komputer. Ya. Dan input outputnya apa. Nah, ini perlu jadi lihat kasusnya. Inputnya apa sih? Yang diharapkannya apa? Yang diharapkan itu berarti outputnya apa? Ya, dan rumusannya seperti apa? Itu 3 itu. Input, proses, output. Ya. Oke. Kemudian setelah masalah sudah, yang diperlukan adalah solusi, rumusannya apa. Berarti kita bicara proses. Ya. Inputnya sudah, prosesnya. Outputnya tadi sudah. Ya. Jadi 3 itu aja. Input, proses, output. Kalau masalahnya terlalu kompleks, maka pecah-pecah menjadi modul-modul kecil, fungsi-fungsi kecil, prosedur-prosedur kecil. Ya, bayangkan kalau Windows ini kalian buka di Windows-nya sekian banyak file, ya, sekian banyak ribu file. Ya, kalau misalkan file itu kalian satukan atau Windows ini kalian dibikin satu, berarti 1 giga, 2 giga dia akan load ke memori secara utuh. Gitu. Tapi kalau kecil-kecil, apa yang digunakan dia akan load ke memori. Apa yang tidak digunakan disimpan di secondary memory atau di hard disk. Gitu ya. Oke, kemudian memilih algoritma. Memilih algoritma pasti harus yang benar-benar sesuai dengan kasusnya. Jangan sampai algoritma atau kasusnya object oriented, kalian pemecahannya menggunakan algoritma yang prosedural, salah. Gitu ya. Pasti harus algoritma yang object oriented. Ya. Terus kasusnya sederhana, kalian buat menggunakan algoritma visual, itu juga salah. Okay. Kemudian menulis program. Kalian menulis programnya, codingnya. Ya. Menulis coding. Oke. Setelah menulis coding, uji programnya. Cek, periksa, ada error atau tidak. Ya. Baru kalau ada error, kita create, kita perbaiki scriptnya, baru kita eksekusi ulang. Ya. Dan jangan lupa menuliskan dokumentasi. Ya, dari program-program itu kalian beri tanda di situ, beri komentar. Sehingga kalian akan kalau sudah tidak menangani program itu lagi, orang lain akan menuliskan, bisa membacanya dari komentar-komentar itu. Ya. Fungsi ini untuk apa, fungsi ini untuk apa, linknya kemana, itu harus ditambahkan. Ya. Kemudian tadi syntax error, runtime error, logic error. Nah, ini error-error, nah, kalian harus sudah bisa menangani error handling, gitu ya, penanganan terhadap error. Oke, debug. Nah, setelah itu
kita mulai distribusikan aplikasi. Bisa secara dikompres atau program biasa saja. Ya. Kemudian program ini harus dirawat, dijaga. Karena itu haki. Tidak semata sekarang membuat program kecil-kecilan berbasis Android, simpan di Play Store. Ya, ya versi-versi trial. Kalau emang ternyata disukai orang, kalian bisa kembangkan. Gitu. Ya, jangan sampai setelah dibikin sudah dibuang begitu saja. Oke, kemudian flowchart. Flowchart yang digunakan adalah seperti ini. Ya, kalian bisa menggunakan Visio, ada artinya di situ. Ya, ini bagaimana prosesnya. Ini untuk percabangan, ada percabangan seperti ini, tanda belah ketupat, ya, untuk percabangan. Kemudian untuk looping, yang namanya looping biasanya ditandai dengan alur yang ke atas, gitu ya. Ada alur yang ke atas. Nah, ini menggunakan flowchart contohnya. Ini input, ini proses, tanda kotak begini, proses. Ini input, ya. Kemudian ini selesai. Oke, ini contohnya lagi. Ya. Jadi kita punya 3 cara menuliskan algoritma. Ya, dengan bahasa natural, dengan flowchart, dan bahasa coding, pseudocode. Ya, itu. Oke. Ini juga oke, ini flowchart. Ya. Bahannya akan saya upload, silakan nanti kalian download ya. Latihannya bisa dikerjakan, nanti kirim ke saya. Oke. Terima kasih. Sampai di sini dulu. Selamat malam. Kalau ada pertanyaan nanti bisa di Classroom. Nanti kita bisa tanya jawab ya. Oke. Saya stop rekamannya.